Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali ya di channel On Marketer. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik dan toko Shopee-nya ataupun di TikTok-nya dalam keadaan eh, makin melesat gitu ya. Jadi teman-teman, untuk isu di tahun ini memang secara perekonomian di Indonesia melemah kurang dari 1% lah ya, tapi bukan itu jadi alasan teman-teman jualannya jadi semakin turun gitu. Kalau misalkan kuehnya hanya turun sedikit gitu, jadi bukan berarti teman-teman ikut turun juga. Jadi misalkan kue di Shopee itu taruhlah kita kasih warna kuning gitu ya. Jadi kalau misalkan perekonomian Indonesia kita melemah gitu ya, dari daya beli ataupun misalkan penjualan kita melemah gitu ya. Nah, ini taruh kita turunnya misalkan segini, jadi warna merah seperti ini. Tapi sebenarnya pada dasarnya gigitan teman-teman itu ya di market ini hanya sebesar ini teman-teman, hanya sebesar yang warna biru ini. Jadi andai pun ini menurun gitu ya, sebenarnya teman-teman hanya cukup beradaptasi aja gitu ya, beradaptasi supaya gigitan atau penjualan teman-teman malah jadi lebih optimal, karena siapa cepat yang beradaptasi otomatis eh, lebih lebih pertama lah ya, lebih pertama kita jadi winning di suatu platform gitu teman-teman. Nah, kembali ke topik pembahasan teman-teman. Di sini kita coba uraikan prepare untuk ads ya, baik GMV, MAC ataupun misalkan manual. Terus dari dengan brutality ya di platform Shopee. Jadi kenapa sih disebut brutality? Karena kita harus tahu konsepnya dulu nih teman-teman. Jadi sebelum beriklan biar teman-teman teh tong ruas gitunya, lamun misalkan pertama kali ngiklan ngalami kayaan model gitu gitunya. Jadi kita bahas aja dulu sebelum teman-teman praktek ya. Praktek saya yakin teman-teman udah pada bisa lah ya. Kalau praktek iklan sih mudah, karena kan tinggal ngeklik doang, iklan berjalan gitu ya. Nah, misalkan teman-teman pakai GMV Mac misalkan ya. Contoh, pakai GMV Mac, terus budget iklannya, budget hariannya misalkan 150.000. Nah, 150.000 karena kita tidak tahu cost per kliknya, kecuali misalkan memang bisa jadi kalau kita tuh ngitungnya pasti kan rata-ratanya gitu ya, dapatnya berapa sih visitornya gitu dari budget iklan 150.000. Misalkan dengan roasnya yang teman-teman pasang taruhlah 7 misalkan ya, 7 kali roasnya. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman pertama kali ngiklan ya, baik GMV Mac ataupun manual. Kalau manual teman-teman pasti agak berat dulu. Jadi jangan sampai pilih kata kunci justru yang lebih powerful reach-nya. Misalkan ada 1 juta gitu ya. Nah, ini persaingannya pasti akan semakin berat gitu teman-teman kalau untuk mengawali. Carilah kata kunci yang memang volumenya agak kecil teman-teman. Misalkan yang 40.000 gitu ya, atau yang 20.000, atau yang 10.000 juga nggak masalah gitu ya. Cuman agak dibanyakin teman-teman ya kata kuncinya, kalau misalkan teman-teman mengawali untuk beriklan, karena berkaitan dengan produk belum winning gitu ya. Nah, terus teman-teman, ketika teman-teman memulai dengan budget 150.000, target ROAS-nya 7 gitu ya, taruhlah kita misalkan rata-ratanya 350 lah ya, sama dengan berapa sih kliknya,
yang didapat dari 350. Berarti 428 klik lah ya. Kita format sel. Nah, ini visitornya yang kita dapat. Misal, ini contoh ya. Jadi jangan diasumsikan bakal dapat segitu, enggak gitu ya. Budget iklan ROAS-nya 7, ininya rata-ratanya 350 per klik, misalkan ininya 429 visitor kita dapatnya. Nah, dari sini 429 visitor ini berapa sih konversinya gitu ya. Kalau misalkan konversinya 3 gitu ya, tinggal teman-teman iniin aja 3 misalkan ya 3% ya. Nah, konversinya 3%, berarti 12 yang ininya. Nah, 13 lah ya, 13 yang check out. Nah, ini CO ini. CO 13 pesanan lah ya yang teman-teman dapat dengan budget iklan 150.000 misalkan. Nah, 13.000 ini 13 pesanan ini, nah mumpuni tidak gitu ya teman-teman profitable-nya. Apakah 13 pesanan ini misalkan profitnya itu 400.000 ya. Berarti dengan budget iklan sekian pun kita nggak masalah gitu ya. Berarti ini bagus gitu teman-teman. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Nah, terus ketika teman-teman misalkan mau di scale up lagi ininya ya, scale up-nya itu bisa dari sisi budget, bisa jadi gini teman-teman. Ketika GMV Make-nya itu teman-teman produk A yang best seller 1, dengan teman-teman mau lagi GMV Make yang best seller 5 misalkan ya, mau dinaikin produknya karena stoknya mungkin sudah full gitu ya, sudah banyak gitu. Nah, ketika mau di scale up teman-teman ya, kalau misalkan 150.000 ini nggak ngigit, nggak makan teman-teman, berarti ketika ROAS-nya 7 ini dia agak berat teman-teman ya, agak berat. Jadi otomatis biasanya nggak habis gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ternyata saya GMV Make budgetnya bahkan 500.000 gitu ya, targetnya 13 ROAS-nya misalkan, nah kok cuman kepakainya 25.000 gitu ya. Pasti teman-teman banyak ngalamin seperti itu, dan kesannya memang iklannya tidak bergerak. Karena kenapa iklannya tidak bergerak? Karena dia terlalu tinggi teman-teman ROAS yang ditargetkan. Misalkan gini, ketika saya itu jadi sistem, jadi bot gitu ya, misalkan saya itu taruhlah robot yang disuruh iklan oleh teman-teman gitu ya, GMV Make, saya itu robot GMV Make. Nah, ketika budgetnya 500.000 dengan target ROAS 13, misalkan 13 kali, saya bidding misalkan kata kunci A, B, C, misalkan ini 450, ini 350, ini misalkan yang C bagus nih dari sisi konversinya, misalkan saya bidding jadi 650 per kliknya misalkan ya. Ini asumsinya saya robot nih. Nah, ketika ini sudah misalkan ada 100 klik gitu ya, ini 80 klik, ini 50 klik. Nah, berapa sih CO-nya berapa gitu ya? Apakah ini 1, ini 2, ini 3 misal gitu ya. Kalau yang ini hasil dari sini tidak bisa memenuhi atau terlalu tinggi, ternyata ROAS yang ini itu misalkan hanya 5 misalkan ya ROAS-nya yang bisa kita capai. Nah, otomatis saya akan menunggu terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi saya tidak bid lagi, akan menunggu terlebih dahulu hasil dari klik ini untuk CO lagi ya. Nunggunya kenapa? Nunggunya bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 7 hari teman-teman ya. Jadi kenapa budget iklan tinggi
saya pasang tinggi tapi kok nggak naik-naik iklannya di GMV Make. Nah ini contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Jadi karena target ROAS-nya tinggi, otomatis saya akan nunggu dulu sampai ROAS-nya setidaknya mendekati. Ya, mendekati, menunggunya seperti apa? Bisa jadi yang historical klik yang ini, ya. Ini yang saya dapat ini kan ini nih kliknya. Nah, ini kan di hari pertama saya ngiklan, dapatkan pesanannya sama dengan pesanannya ini misalkan 6 nih. Nah, sedangkan target ROAS-nya itu 13, otomatis saya akan menunggu dari yang sisa ini, dikurang ini yang pernah ngeklik untuk CO kembali. Nah, nunggunya berarti iklannya dijeda. Nah, nunggu ini nanti besok siapa tahu CO. Besoknya lagi siapa tahu CO. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengalami kendala seperti ini, iklannya kok nggak gerak di GMV Make gitu ya, turunkan target ROAS-nya. Mutlak itu berpengaruh, teman-teman. Karena ini, jadi asumsinya ini habis gak iklannya gitu. Kalau nggak habis, berarti kan ROAS-nya ketinggian. Ya. Terus bermasalah kok nggak habis juga, ROAS-nya rendah tapi nggak habis juga. Coba judulnya teman-teman. Karena kan kalau manual kita yang nge-create. Misalkan judul produk ya. Judul produk misalkan ini. Judul produknya jam tangan pria silver misalkan. Atau yang gitu lah. Yang langsung jam tangan pria G30S apa 30 SPKI jangan G P4512 misalkan kode jamnya nih, jam tangan prianya. Misalkan judulnya seperti ini. Nah, judulnya ini seperti ini nggak masalah teman-teman kalau misalkan memang mau fokus ads manual sebenarnya. Karena yang kita create itu kata kuncinya kita buat ya, kita buat memang direkomendasikan atas dasar ini, judul ini. Ya, jadi kita buat misalkan dari jam tangan pria gitu ya. Terus jam tangan wanita. Terus jam pria mewah misal. Ini kita create. Jadi tidak ada berhubungan dengan judul. Kalau yang manual. Kalau yang manual mau judul apapun monggo terserah ya, karena berhubungan dengan ini. Nah, kenapa judul itu harus kita susunkan atau harus punya relevansi? Karena biar organiknya pun tumbuh, teman-teman. Ya. Jadi itu salah satu elemen recall-nya juga gitu. Jadi kenapa tidak harus sesederhana seperti ini meskipun mau iklan manual, tapi secara fokus iklannya ini nggak berpengaruh, teman-teman. Nggak harus panjang lebar segala macam misalkan ya, nggak harus, karena kita manual. Tapi GMV Make teman-teman harus perhatikan juga, jam tangan pria mewah misalkan ya, terus jam pria wanita mewah luxury misalkan ya, luxury. Terus apalagi jam sekolah misalkan ya, atau jam anak kuliahan misalkan. Seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan untuk GMV Make. Jadi kalau GMV Make karena sistemnya ngebaca dari ini judulnya yang seperti yang direkomendasikan di iklan manual. Jadi teman-teman perhatikan juga kalau misalkan mau biasa pakai GMV Make. Nah, ada momen-momen tertentu ketika teman-teman sedang asik-asiknya GMV Make gitu ya, dengan ROAS misalkan 10. Nah, ternyata setelah beberapa minggu misalkannya yang biasanya rame, nah mulailah sepi ya. Mulai sepi itu
memang dari sisi volumenya Shopee mungkin mengecil juga untuk pencarian di kata kunci yang awalnya oke, yang menghasilkan konversi, namun volumenya kecil gitu ya. Karena GMVMax pasti menyasar winningnya di volume kecil dulu gitu kalau awal-awal, nggak ke volume yang besar. Volume yang besar mungkin lebih condong dia menjaga ROAS-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami hal seperti ini, teman-teman tinggal reset aja ROAS-nya jadi misalkan 5 gitu ya. Karena sebenarnya pada dasarnya teman-teman itu butuh cakupan yang lebih luas ketika produk teman-teman sudah dipastikan winning gitu ya. Sudah dipastikan ini produk itu ketika visit konversinya 5% nih. Ya tinggal masalah trafiknya aja digedein gitu teman-teman. Ya. Ini logika teman-teman untuk pakai GMVMax gitu ya. Nah, terus teman-teman ketika teman-teman misalkan beriklan ya, kita hapus lagi nih. Misalkan beriklan, beriklan misalkan nih produk A, produk B gitu ya. Ini 500.000 misalkan, budget hariannya ini 500.000 juga misalkan. Nah, ini pertama kali teman-teman iklannya. Pertama-tama teman-teman iklan, taruhlah iklannya misalkan manual. Nah, terus ketika teman-teman 500.000 dengan biddingnya yang teman-teman pasang, taruhlah ini teman-teman pasangnya misalkan 295 gitu ya. Di sini 350, ini contoh aja gitu ya. Berarti kalau misalkan ininya habis ya, 500.000 dibagi ini ya. Ini kita bulatin dulu. Nah, nah ya, berarti visitor misalkan segini ya, 500.000 dengan iklan manual, rata-ratanya ini segini lah gitu ya, visitornya segini. Ini di hari ke-1 gitu ya. Ini di hari ke-1. Oke. Ini hari ke-1 hasilnya ada ini gitu ya. Hasilnya banyak kan ya. Misalkan ini iklannya 1 juta. Tapi secara konversinya misalkan hanya cuman 1% teman-teman. Misal ya. Ini 1%, anggaplah sama lah ya. Sama dengan ini kali ini berarti berapa? Nah, hanya 1%, hanya 17 dan 14 gitu ya pesanan. Nah, sedangkan 17 atau 14 pesanan ini dengan produknya itu misalkan berapa ya? 45.000 misalkan ya. Berarti secara omsetnya ini ya. Ini 762, ini 642. Oke. Jadi dengan harga produk 45.000 ya, dengan iklan 500.000 misalkan, kita itu hanya punya konversinya itu 1%, jadi 17 pesanan misalkan. Dengan ya omsetnya ini 762.000 dikurangi ini berarti kan 200 sekian, otomatis boncos nih ya, pasti boncos nih. Ini boncos gitu ya. Ini di hari pertama. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mulai beriklan, ini jangan sampai teman-teman dikawinkan langsung dengan hari itu juga gitu ya. Jadi omset hari ini langsung dikawinin dengan budget hari ini gitu ya. Ya, karena
teman-teman ingat iklan itu adalah investasi. Kenapa ada ROI gitu, return of investment gitu ya. Jadi ini menghasilkan ini dan ini tuh nggak akan hilang gitu ya. Nah sekarang kita contoh kasusnya hari kedua nih. Hari kedua sama lagi nih, percis sama misalkan ya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, taruhlah sama lah ya. Kita anggap aja bahwa kita itu produknya karena toko baru, jadi otomatis tingkat kepercayaannya masih kurang sampai hari ke-5 gitu ya. Sampai hari ke-5 misalkan. Jangan hari ke-5 lah, ke-7 lah ya. Ke-7. Oke. Ini saya pukul rata aja ya, anggap sama seperti ini. Gitu ya. Jadi ini boncos gitu ya. 7 hari ini boncos gitu ya. Dengan total iklannya misalkan ini sama dengan ini taruhlah habis lah ya. Ini 7 juta, kita dapat omsetnya 9 juta. Oke. Nah, ini kan logikanya ini kan boncos pasti ya secara iklan gitu ya. Kalaupun misalkan memang bisa profit itu tergantung produknya juga. Pasti nggak akan 45.000 harga produknya gitu ya. Nah, terus untuk menghadapi seperti ini, teman-teman nggak usah kaget ketika awal-awal, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau langsung tokonya dari nol to das gitu ya, ini teman-teman nggak usah heran nih kalau misalkan mengalami cash seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman yang harus diingat bahwa iklan itu investasi, berarti kita menginvestasikan 7 juta nih. 7 juta ya. Nah, teman-teman kan analisa iklan tuh 7 hari ya. 7 hari ini berarti ketika hari ini yang ini. Oke. Ini hari ke 8 gitu ya. Hari ke-8 ya. Sorry, kita zoom dulu. Yes. Nah, kita itu pixel kita sudah nempel di 21.864 pengguna. 21.864 pengguna. Nah, ketika iklan ini sudah mulai running dalam 1 minggu ya, mulailah bergerak iklan produk serupa gitu ya. Jadi teman-teman juga ketika iklan produk A dan B, iklan produk kata pencarian dan produk serupa, nah teman-teman juga bisa ngiklankan hanya produk serupa aja di produk yang C misalkan. Untuk produk C, produk D gitu ya. D. Nah, produk C, produk D ini produk yang tidak diiklankan tapi teman-teman dimasukkan ke dalam produk pilihan toko. Ya. Jadi itu yang diiklankan produk serupa untuk meminimalisir budget yang memang kita fokusnya ke ini. Jadi si produk A dan produk B sebagai alat untuk mencari traffic. Ya, penambang lah gitu ya, mencari penambang. Nah, ini produk serupa ini untuk bisa mendapatkan langsung jalur akses ke emasnya nih. Ya, langsung ke pengguna yang sudah mengklik iklan sebelumnya gitu ya. Karena nempel di pixelnya kan. Pixelnya nempel di 21.000 pengguna gitu. 21.800 pengguna gitu ya. Jadi produk rekomendasinya akan merekomendasikan ke pengguna ini 21.000 ini. Nah, teman-teman, saya itu beriklan ya, organiknya tumbuh ya,
organiknya naik gitu ya, hasil dari iklan naik. Nah, tiba-tiba hasil dari iklannya turun nih, teman-teman. Hasil dari iklan turun tapi organik makin tumbuh gitu ya. Entah misalkan ada perubahan settingan iklan atau segala macam, atau turun naik bidding gitu ya. Karena itu berpengaruh juga. Nah, ketika mengalami hal tersebut ya, jadi misalkan kenapa organiknya kok jadi semakin tumbuh tapi dari iklannya semakin kecil misalkan. Nah, sebenarnya bukan organik murni yang tumbuh, tapi organik yang memang dari hasil ngeklik di sini ya, di hari pertama produk A tapi check outnya di hari ke-8. Ini yang disebut organik gitu. Tapi pixel yang ini, teman-teman ya. Jadi hari ke-1 ya, ada berapa pengguna nih? Hari ke-1 itu ini berarti ya. Jadi ini tuh potensi organiknya itu ini ditambah ini ya, dikurangi ini tambah ini. Nah, potensi yang jadi organik itu 3092 ya. Kalau ini check out semuanya gitu ya. Ya, jadi tapi pixelnya nempelnya ini bahan jadi organik gitu. Nah, hari ke-9 gitu ya. Hari ke-9 berarti tambah lagi dengan hari kedua nih. Ada berapa nih? Ya. Tambah lagi hari ke-9 berarti ini tinggal sama gini. Sama dengan ini dikali 2 gitu. Ya, 6 ribuan gitu ya. Hari ketiga dan seterusnya. Nah, berarti sebenarnya apa yang kita investasikan itu nggak akan mati, teman-teman. Nah, untuk mempercepat investasi ini ya, untuk returnnya kembali ke kita, nah diiklanlah produk serupa karena rekomendasinya menyasar yang ini gitu. Itu teman-teman ya. Jadi jangan takut bahwa di awal-awal teman-teman iklannya jelek ya. Di awal-awal itu nggak ada yang bagus, teman-teman. Kalaupun ada yang bagus itu pasti hati-hati main iklannya, nggak brutal gitu. Hati-hati, misalkan budget iklan 25.000, budget iklan 10.000, visitor ada 30 gitu. Sehari check out, besok enggak gitu ya, teman-teman. Jadi daripada misalkan 10.000 tapi nggak ada yang check out, 10.000 nggak ada yang check out gitu ya, kan itu juga beban 7.000 misalkan ya, habis iklannya nggak ada yang check out, hanya visitor aja. Nah, itu kan jadi bukan valuenya ya. Jadi kalau teman-teman beriklan, meskipun iklannya sedang jelek-jeleknya, teman-teman anggaplah itu investasi, dan akhirnya nanti teman-teman organiknya akan semakin bertumbuh, karena mustahil organik bertumbuh hanya teman-teman cuma naikkan produk tok gitu. Naikkan produk manual yang 4 jam sekali 4 jam sekali ya, 5 produk itu, kalau itu doang maksimal nggak akan bertumbuh gitu ya, karena semua main iklan gitu. Rata-rata seller-seller yang kecil ataupun yang besar, terlebih yang besar itu pasti main iklan. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman nggak beradaptasi, nggak cepat beradaptasi, otomatis seolah-olah perekonomian Indonesia menurun, teman-teman juga ikut menurun penjualannya. Oke, teman-teman ya. Jadi dipahami bahwa bermain iklan itu bukan hanya sebatas teman-teman indikatornya harus bagus, terus misalkan konversinya harus bagus pada saat itu, enggak teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman harus ada sisi investasinya juga ya. Jadi kalau misalkan enggak mikirnya begitu ikan 500.000 pengen misalkan konversi kembali lagi 10 kali jadi 5 juta misalkan, pengen seperti itu misalkan, bisa tapi pasti lambat gitu, pasti lama tercapainya seperti itu gitu ya. Jalurnya teman-teman mau pilih mau iklannya yang sangat hati-hati,
boleh gitu ya, karena misalkan budget teman-teman terbatas, mau pakai yang konsepnya brutality gitu teman-teman, dalam konsep beriklan, karena iklan itu investasi. Iklan itu nggak akan merugikan teman-teman sebenarnya kalau teman-teman tahu konsepnya seperti ini gitu. Nah, setelah tahu seperti ini, teman-teman kan punya keberanian nih ketika misalkan beriklan Oke Boncos. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin ada konversi, otomatis kan trust semakin bertumbuh. Ya, yang awalnya konversinya 1% jadi 2%, jadi 2%, ya. Jadi kemudian di bulan seterusnya jadi 4%, bulan seterusnya jadi 5,6 gitu ya teman-teman, seperti yang di video saya di awal-awal gitu dijelaskan dari track recordnya tokonya dari 1% kesekian kesekian kesekian, karena ini gulungan yang ini yang investasi yang dilakukan gitu teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman ini sudah winning dari sisi kata kuncinya, dari sisi produknya, ya siap-siap teman-teman perkuat operasionalnya biar teman-teman cuannya sustainable gitu, stabil terus gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman berhenti di tengah jalan nih gitu. Kalau iklan itu berhenti di tengah jalan sama kayak pom bensin teman-teman. Ke pom bensin teman-teman pasti dimulai dari nol lagi ya, karena yang lain sustain untuk iklan, teman-teman misalkan berhenti nggak iklan, otomatis kan yang di bawah teman-teman pasti gini terus, dan akhirnya terus teman-teman di bawah terus, lingkupnya di situ aja muter-muter di sini nih. Dikonversi misalkan sehari itu konversinya 14 misalkan, muter aja segini, enggak naik paling banter 17 misalkan ya. Terus kalau misalkan angka kembar jadi 30 misalkan, muter aja di level yang ini terus, kembali terus masuk lagi ke sini lagi, kembali lagi, enggak pernah naik ke sini gitu ya. Jadi levelnya gini karena teman-teman konsep iklannya pengen untung saat itu gitu ya. Semua juga pengen untung saat itu teman-teman, semua juga, cuman nggak begitu caranya juga gitu ya. Tergantung teman-teman pilihannya sih, mau lambat ya, kesel, atau mau cepat. Jadi tergantung juga barang teman-teman yang teman-teman miliki. Kalau misalkan memang butuh putaran cepat, mainkan seperti ini gitu. Kalau misalkan memang hanya untuk memenuhi kebutuhan teman-teman saja sendiri, gak ada karyawan ataupun apapun, silahkan pakai yang lambat gitu ya. Yang lambat itu budgetnya juga minim gitu ya, iklannya di berbagai produk gitu. Cuman teman-teman perhatikan, waktu itu terlalu mahal dan tidak bisa kita beli gitu ya. Waktu itu terlalu mahal dan tidak ada nilainya untuk bisa kita beli ya. Jadi mau cepat atau mau lambat tergantung. Lambat itu berarti waktu kita terbuang, sedangkan waktu itu tidak bisa kita kembalikan, tidak bisa kita beli gitu ya. Pilihannya ada teman-teman. Oke, ngebahas prepare untuk brutality-nya cukup sekian dulu. Nanti teman-teman saya mau ngingetin bahwa yang di fashion anak terutama ya, ataupun di fashion lah ya, ataupun di apapun sih sebenarnya, mau menjelang Agustusan nih teman-teman siapkan produk-produk Agustusan. Create mau produksi yang mana, mau beli yang mana, coba di create dari sekarang. Bila perlu bisa di-upload dari sekarang juga produknya kalau misalkan memang udah ada produk Agustusan ya. Terus juga produk yang motif yang sedang viral, misalkan motif anomali gitu ya, kayak tung 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 sahur gitu ya, itu lagi viral, teman-teman juga ikuti aja, bikin produknya entah berupa kaos ataupun misalkan bawahan gitu ya, dengan konsep yang lagi viral. Teman-teman rajin scroll TikTok itu, jangan sampai kita malah terjebak dalam konten-kontennya gitu ya, tapi kita cari insight yang bisa kita terapkan atau yang bisa kita jadikan cuan lah gitu ya.
dalam membuat produk atau dalam berjualan. Oke, teman-teman, itu aja. Jangan lupa prepare dari sekarang untuk Agustusan, karena memang waktunya pasti akan cepet gitu teman-teman. Jangan sampai terlambat ngambil keputusan. Ya, langsung aja prediksikan warna merah, warna putih ya, yang banyak sebanyak-banyaknya teman-teman. Terus juga mulai upload produknya bisa dari sekarang ataupun bisa di awal Juli juga nggak masalah gitu ya. Jadi intinya ada dulu gitu ya. Nanti Juli upload lagi produk B-nya gitu ya. Yang pasti sih supaya agak anget nih produknya, atau dengan konsep upload produk baru atau menggantikan produk yang lama gitu ya. Bisa pakai dua jalur itu. Teman-teman saya pun sama pakai dua jalur, menggantikan produk yang lama dan mengupload produk yang baru gitu nantinya. Oke. Itu aja, sudah tidak terasa. Teman-teman jangan lupa ngopi, terus jangan lupa juga perhatikan operasionalnya teman-teman, karena itu kunci dari sustainable bisnis teman-teman. Kalau operasionalnya tidak kuat, apalah arti jualannya bagus tapi operasionalnya acak-acakan ya. Karena perusahaan-perusahaan besar itu operationnya yang kuat, bukan marketingnya yang kuat ya. Karena marketing yang kuat sebenarnya ada operation yang sangat powerful gitu teman-teman. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga makin sukses buat teman-teman. Jadi makin semangat juga untuk jualannya, entah di platform mana teman-teman. Coba mulai beradaptasi dengan platform-platform yang lain, bukan hanya sekedar Shopee, karena arahnya anginnya akan winning ya, akan jadi juara nomor 1 lah ya. TikTok Shop akan jadi juara nomor 1. Jadi arah anginnya teman-teman mulai coba jadi konsistenkan di TikTok Shopnya juga gitu ya. Bila perlu levelnya sama dengan konsistensi di Shopee-nya gitu ya. Itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.